Rumah adat Bali. Saat berada di Bali, di teks pasti akan melihat banyak bangunan yang khas. Rumah adat ini bisa dilihat baik di desa maupun di kota. Bahkan ada desa yang sekampung memiliki bentuk rumah yang sama. Rumah adat Bali menggunakan filosofi Trihita Karana yang artinya harmoni antara manusia dengan manusia, harmoni dengan alam, harmoni dengan Tuhannya. Orang Bali pun sangat memperhatikan setiap bagian rumah, mulai dari atap atau segitiga, bahkan baku, struktur hingga ornamen-ornamen rumah yang khas Bali. 10 rumah adat di Bali, yaitu Aling-aling, Angklung, Bale Manten, Bale Dauh, Bale Skapat, Kelumpu Jineng, Pura Keluarga, Bale Gede, Pewarengan, dan Lumbung. Makanan khas Bali terdiri atas ayam betutu. Ayam betutu dimasak dengan bumbu betutu, yaitu bumbu khas Bali yang terbuat dari campuran daun jeruk, sereh, salam, kunyit, kemiri, jahe, bawang merah, dan bumbu lainnya. Ada juga sate lilit. Sate lilit terbuat dari daging ayam atau ikan yang digiling. Daging ini kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan dililit pada batang bambu atau sereh. Ada juga nasi jinggo. Nasi jinggo biasanya akan disajikan dengan daging, mie, sambal, goreng tempe. Sate lilit juga kerap kali dijadikan makanan untuk melengkapi nasi jinggo. Ada juga tum ayam. Tum ayam merupakan olahan ayam yang diberi racikan bumbu dan dibungkus dengan daun pisang. Adat istiadat.
Sejumlah desa di Bali masih memegang teguh adat istiadat dengan kuat. Aturan-aturan adat ini disebut dengan awi-awi. Salah satu aturan yang dipegang ialah larangan mempunyai istri lebih dari satu. Jika dilanggar, maka orang tersebut akan dikucilkan pada sebuah tempat. Tradisi lisan. Tradisi lisan ini diantaranya terkait sejarah lisan, dongeng, cerita rakyat. Di Bali ada beberapa cerita terkenal, antara lain kisah Nicalon Arang. Kisah ini sebetulnya berasal dari Kediri yang bercerita tentang Nicalon Arang yang memiliki putri cantik bernama Diah Ratna Mengali. Calon Arang ini memiliki ilmu hitam dan bisa menjadi leak. Hal ini membuat orang takut melamar anaknya. Calon Arang marah dan menebar penyakit di seluruh tempat. Cerita lainnya mengenai Kebo Iwa atau yang berarti paman kerbau. Dilansir Detik Bali dari dongeng cerita rakyat. Dia dinamai demikian karena nafsu makannya yang luar biasa. Sejak bayi, suatu ketika warga tidak bisa menyediakan makanan hingga membuat Kebo Iwa marah dan mengancam akan menghancurkan seisi desa. Warga pun berjanji akan memberikan banyak makanan, namun Kebo Iwa harus menggali tanah. Warga terus memberikannya makan dan Kebo Iwa juga terus menggali tanah hingga sangat luas dan akhirnya memancarkan air. Air itu kemudian memenuhi tanah galian dan menenggelamkan Kebo Iwa. Kisah itulah yang konon menjadi awal mula terbentuknya Danau Batur. Hari ini aku tidak ada kegiatan. Apakah ada yang bisa kubantu untukmu? Kami sedang ingin memanen buah kelapa, Kebo Iwa. Jika kau tak keberatan, maukah membantu kami mengambilkan kelapa? Boleh saja, asal beri aku makan yang banyak. Aku sudah sangat lapar. Ah, itu sudah pasti. Dia adalah Kebo Iwa, raksasa yang berhati baik, yang suka membantu warga. Imbalan yang dia minta hanyalah makanan. Apakah ini sudah cukup? Ataukah kamu butuh lebih banyak lagi? Ini sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kebo Iwa. Ini makanan untukmu. Kami bawakan banyak sekali untukmu. Hahaha. Terima kasih. Daging ini enak sekali. Lumayan kenyang perutku. Akhir-akhir ini aku kurang makan. Yang mereka berikan semakin sedikit saja. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Kadang-kadang mereka perlu diberi pelajaran supaya makananku tak berkurang.